Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya mendapatkan satu cuplikan video daripada Ustadz Agustan lagi yang mengaku mantan pendeta. Dan ketika saya mendengarkan apa yang disampaikannya, ini dia sedang mengomentari tentang tema Natal ya, tema Natal nasional yang dikeluarkan oleh PGI, yaitu cinta, kasih Kristus, penggerakan kasih persaudaraan ya. Nah teman-teman sekalian, setelah saya mendengarkan hal ini, ada beberapa hal yang memang menurut saya ini Ustadz Agustan ini patuh untuk dilaporkan gitu ya, karena kalau dikatakan penistaan agama itu sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai Ustadz Agustan ini, di mana dalam ceramahnya itu di dalam masjid itu justru dia membahas tentang kekristenan gitu ya, yang seharusnya dia bahasnya itu Al-Quran, bahasnya ajaran Islam, tapi dia membahas tentang kekristenan, ayat-ayat kitab suci agama lain gitu, dan ini yang disebut dengan penistaan agama. Nah teman-teman sekalian, supaya tidak dianggap hoax, mari saat ini kita akan melihat dulu apa isi video daripada Ustadz Agustan itu yang telah saya ambil ya, dan mari kita lihat bersama-sama supaya kita bisa memberi komentar kita nantinya. Berikut videonya. Dia mencetuskan satu tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di scroll lagi Ustaz. 1 Petrus 1 ayat 22 ya. Ini berbunyi begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus. Catat ya, yang terakhir ini. Mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya. Sekali lagi saudara, ini saya tampilkan kenapa. Yang model gini ini selalu kontradiksi dengan yang di lapangan. Karena pada prakteknya akan kembali kepada Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya sambung ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oleh karena itu Giro ini tidak pernah berhenti. Mereka miliki saudara untuk sekali lagi memurtadkan. Ini fakta, ini realitas. Saya berani taruhan, potong lidah saya kalau mereka tidak melakukan ini, kecuali ayat ini dihapus. Dan risalah ini muncul ya pada risalah-risalah yang paling muda, bukan pada risalah-risalah yang paling tua. Persoalannya itu, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya mau tanya, ular sama merpati ini sama nggak sih? Saudara, beda kan? Karakternya beda, wataknya beda, tetapi dipakai pegangan sebagai prinsip keimanan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini nggak mungkin terjadi. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Ustadz Agustan ini ya, yang membahas tentang tema Natal daripada kekristenan yang dikeluarkan oleh PGI. Dan ini saya mau katakan, seperti saya sampaikan tadi, bahwa seharusnya dia inilah yang dikategorikan sebagai penistaan agama gitu ya, yang mengobok-obok keimanan orang lain gitu ya. Jadi ini yang saya juga herankan kepada umat muslim dan juga kepada ustadz, karena di situ kita melihat bahwa disebutkannya juga ada ustadz yang mungkin yang operator dari LCD gitu ya, dari materi yang dia sampaikan itu. Nah, yang anehnya di sini justru mereka itu percaya dan suka dengan hal itu ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya teman-teman sekalian. Apakah karena memang ini ajarannya yaitu untuk mencampuri urusan agama orang lain, atau memang ini sengaja mereka lakukan ya untuk mengadu domba supaya terjadi perkelahian antara Kristen dan Islam gitu ya. Nah, orang-orang semacam inilah yang harus diperhatikan oleh Polri ya, harus diciduk gitu. Nah,
Teman-teman, sedikit kita berapologetik dan membela iman kita. Ya, saya mau katakan bahwa ketika orang Kristen berbagi pagi, Ustadz Agustan dan umat Muslim, mereka berbagi itu bukan karena itu ya ceritanya untuk pemurtadan gitu ya. Ada orang-orang Indonesia di pelosok negeri ini yang mengalami bencana, lalu orang-orang Kristen itu berbagi kasih di sana. Karena kami diajarkan untuk saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban sesama manusia. Maka orang Kristen harus melakukan hal itu. Bukan berarti itu hal ini yang dikatakan ya itu gerakan untuk pemurtadan gitu ya, ujung-ujungnya memurtadkan gitu. Yang seperti di Hagia Sophia kemarin itu. Ya di di Gunung Semeru itu kan di NTT teman-teman sekalian ya, terjadi namanya itu erupsi itu Gunung Semeru, lalu ada orang-orang Kristen yang memberikan bantuan, lalu mereka katakan isi itu momen untuk pemurtadan gitu ya. Orang Kristen akan membagi-bagikan nanti sembako seperti supermi, beras ya, dan makanan-makanan yang lain, dan itu mereka katakan bahwa sedang melakukan yang namanya kristenisasi ya. Jadi ini mereka cocok-cocok logika untuk mengadu domba teman-teman sekalian. Nah, jadi gini, tema Natal yang dibahas oleh Ustadz Agustan tadi, ini bukan berarti ya supaya melakukan yang namanya pemurtadan. Orang Islam harus masuk Kristen gitu ya. Ketika mengasihi gitu, orang Kristen mengasihi umat Muslim misalnya ya, tetangga-tetangga saya yang Muslim saya kasih, bukan bertujuan ya supaya dia ini. Tapi kalau memang ya dia merasa nyaman dengan saya, mau berteman dengan saya ya, kita bersama-sama. Ini yang harus junjung tinggi ya di NKRI ini, bukan saling berkelahi, bukan saling kita menuduh satu sama lain gitu ya. Di dalam tema Natal, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini pesan daripada Rasul Petrus, agar orang-orang Kristen lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Kalau di tahun 2021 sudah mengasihi sesama, tetapi mungkin hanya berfokus pada keluarga sesama Kristen. Nah sekarang ya biar kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk memanifestasikan tentang kasih itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihi juga sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah untuk melakukan hal ini teman-teman sekalian, tentu saja harus sungguh-sungguh, bukan abal-abal ya, bukan seperti dilakukan oleh Ustadz Agustan bagi-bagi sembako dengan niat apa? Supaya kekristenan dibenci. Dia bagi sembako lalu dia sampaikan tentang ayat-ayat kitab suci Kristen. Oh, ini mereka itu, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini yang selalu dilakukan oleh Agustan, ya. Itu untuk terus menuduh kekristenan. Jadi saya harap kepada Kapolri, ya, kepada pemerintah ini secepatnya ya untuk ditindaklanjutin orang semacam ini. Jangan nanti setelah sudah ditangkap seperti Yahya Waloni kemarin teman-teman sekalian, dia katakan di pengadilan, dia hanya bercanda, dia hanya itu berikan sebuah hiburan-hiburan buat Muslim selama ini ketika dia hina-hina kekristenan. Nah ini yang kita harus jaga. Jangan sampai nantinya sudah diciduk lalu itu alasan mereka. Sedangkan orang Kristen yang membahas Al-Quran saja itu sudah dihukum ya 2 tahun 3 tahun. Kita ambil contoh kasus Ahok teman-teman sekalian. Itu dia hanya membacakan gitu surat Al-Maidah waktu itu di Pulau Seribu. Itu dihukum 2 tahun penjara. Yahya Waloni yang sudah jelas-jelas dari 2007 ketika dia mu'alaf sampai 2021. Dan dia katakan dia hanya bercanda. Bayangkan teman-teman sekalian. Dan jadi teman-teman sekalian, apa tujuan PGI untuk memberikan tema ini? Yang pertama, supaya kita mengaplikasikan cinta kasih dalam Kristus kepada saudara seiman maupun tidak seiman. Ini tujuannya. Yang kedua, mengamalkan kasih persaudaraan harus dengan tulus dan ikhlas agar ya tidak dianggap kita itu punya motivasi lain gitu. Ya kalau kita mau membagi-bagikan sesuatu kepada sesama kita, ya berikanlah dengan tulus dan ikhlas. Jangan kita mengharapkan balasan gitu. Karena cinta kasih yang diajarkan dalam kekristenan adalah kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Tuhan yang akan membalaskan kepada kita. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah kasih sebagai pondasi dalam membangun cinta persaudaraan. Ya, cinta kasih persaudaraan. Jadi harus dibangun berdasarkan kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan mengasihi sesama kita, tetapi kita punya niat untuk menghancurkannya. Ya, jadi kita berpura-pura, kasih itu berpura-pura. Itu yang salah. Teman-teman sekalian, kemarin ada satu yang terjadi di Jawa Timur, di mana keluarga Kristen yang hendak membagikan bingkisan Natal berupa tas sekolah dan juga pensil, buku ya untuk masyarakat orang kampung ya gitu ya, dibagikan ya. Dan itu gara-gara ajaran-ajaran ceramah-ceramah seperti Agustan ini, justru ya umat Islam menolak itu keras dan mereka lempari mobil orang-orang Kristen di sana. Padahal mereka tidak jadi loh, setelah sudah dilarang, mereka tidak membagikan sesuatu di situ. Tapi warga
diprovokasi oleh ceramah-ceramah para ustadz ini, dan akhirnya apa? Mereka melakukan tindakan anarkis. Ini akibatnya jika orang seperti Agustan ini dibiarkan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, orang Kristen berbuat kasih bukan untuk supaya dilihat lalu satu gerakan untuk pemurtadan gitu, supaya orang Islam itu murtad masuk Kristen. Kita tidak ada niat demikian gitu, karena kami tidak memaksakan orang. Kalaupun kami harus menyampaikan kebenaran, itu kami hanya sebatas menyampaikan, tidak memaksakan. Beda dengan kalian yang terus memaksakan. Anak kecil saja dipaksakan untuk bersahadat gitu ya, tapi kekristenan tidak melakukan demikian. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Biarlah hal ini kita menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.